Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Bapak Yuda Pradana dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Nasional. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuda dan rekan mahasiswa lainnya yang turut hadir pada acara hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya Dinda Rahma Saadah akan menyampaikan pidato tentang generasi milenial dan politik. Seperti kata Albert Einstein, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Itulah cerminan dari generasi milenial yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan suatu negara. Siapa saja yang termasuk generasi milenial yang saya bicarakan di sini? Generasi milenial yang saya bicarakan adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai 2000-an. Bisa juga kita sebut dengan generasi Y. Generasi milenial atau pemuda milenial dapat menjadi penentu maju ataupun mundurnya suatu negara. Generasi milenial Indonesia sangat rentan terhadap perkembangan globalisasi. Seperti halnya kecanduan internet. Internet bagi generasi milenial merupakan sebuah ajang untuk memperkenalkan dirinya di berbagai situs media sosial. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya pengaruh internet bagi generasi milenial seperti pada umumnya dapat menambah wawasan serta pengetahuan, dapat menghubungkan satu sama lain, dapat menambah lingkaran pertemanan, dan masih banyak dampak positif lainnya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan internet bagi generasi milenial seperti kecanduan bermain media sosial atau game online, timbulnya cybercrime atau kejahatan di dunia maya, membuka situs yang seharusnya dibuka pada usia legal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam hal politik, generasi milenial masih menutup mata. Citra politik di mata generasi milenial masih dianggap sebagai sesuatu yang kotor, yang buruk dan penuh dengan kecurangan. Mengapa demikian? Karena paradigma dari generasi milenial masih banyak yang menyatakan hal tersebut. Paradigma merupakan istilah yang muncul di Inggris. Serapan bahasanya berasal dari bahasa Latin yang berarti mode atau pola. Dapat diartikan bahwa paradigma merupakan sebuah konsep atau nilai yang diterapkan dalam memandang sebuah komunitas yang sama dalam disiplin intelektual. Karakteristik generasi milenial yang paling mencolok adalah mereka sangat menguasai gawai, media sosial, dan lain-lain. Hal tersebut harus dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pihak-pihak ataupun lembaga negara yang terfokus pada bidang politik. Setelah pemanfaatan tersebut, generasi milenial dapat diberi edukasi tentang politik. Karena generasi milenial mampu menerima dan cenderung tertarik dengan hal-hal yang baru. Contoh pendidikan politik yang dapat dilaksanakan seperti kegiatan seminar khusus tentang politik. Kegiatan tersebut dilakukan guna menurunkan politik dari generasi tua ke generasi muda. Generasi muda juga dapat memiliki kesempatan untuk duduk di bangku perpolitikan Indonesia yang selama ini mayoritasnya masih dikuasai oleh generasi tua. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan terkait generasi milenial dan politik. Semoga pidato saya dapat bermanfaat bagi kita semua, serta kita sebagai generasi milenial dapat mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Saya juga memohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan selama pidato saya berlangsung. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.